Astagfirullah. Yo, sekarang ustaz bukan lagi ngajar tafsir, tapi ngitung omset dari botol air zikir. Selamat datang di era bisnis syariah beraroma dagang iman jen. Dulu ustaz ngajar adab, sekarang adab dijual paket. Ada doa, parfum surga dan sabun anti maksiat. Khotbahnya manis tapi ujungnya link bio. Diskon spesial Ramadan, beli 2 gratis promo. Gaji cuma seminggu, sisanya jual konten. Ceramah 3 menit, lanjut endorse vitamin. Ngomong ikhlas karena Allah bro, tapi tiap live nunggu gift, bunga sama donasi logo. Ustaz sekarang bukan ngajar agama, tapi jualan air doa pakai drama. Ngomong surga tapi matanya ke kamera. Ustaz online, hatinya full e-commerce syariah. Ustaz sekarang bukan ngajar agama, tapi jualan air doa pakai drama. Ngomong zuhud sambil unboxing hampers. Dakwahnya nyala karena sponsor tersamar. Yo, yang beneran ikhlas gak butuh kamera. Yang beneran alim gak jual botol doa. Yang sejati dakwah dari hati ke hati, bukan dari toko ke keranjang belanja Shopee. Kalau iman bisa dibeli lewat link di bio, berarti surga udah jadi marketplace paling lucu bro. Naji bukan buat viral, tapi buat nyembuhin akhlak yang mulai mahali. Sekarang air doa dijual mahal, padahal yang haus tuh akhlak, bukan tenggorokan. Yish. Yo yo yo, tiap ada berita viral dikit soal santri, netizen langsung turun tangan, padahal belum pernah mondok sehari. Komen paling rame, tapi gak paham apa-apa. Sini deh, denger dulu. yo. Ada video santri joget langsung bilang adab hilang, padahal dia sendiri ngaji aja belum tenang. Baru hafal doa makan udah debat fikih panjang. Santri diserang, yang komen malah paling bising kayak knalpot bolong di jalan. Katanya cinta ulama tapi hobinya ngatain. Katanya paham dalil tapi ngetiknya sambil ngeluh di timeline. Belum pernah mondok tapi gaya kayak pengasuh pesantren, padahal wudu aja masih mikir arah kiblat di map online. Kalau bahasan viral mending diem dulu sob. Belum pernah mondok jangan sok jadi toko rob. Ngatur-ngatur santri kayak pengurus pondok, padahal ngaji aja nunggu reminder dari notifikasi TikTok. Seriat potongan video sengkonmu detik langsung marah. Ini pondok kurang adab katanya gagah, padahal gak tahu itu konten diedit setengah. Cuma ikut arus biar dikira paling berhati dakwah. Yeah, yang mondok tahu sabar gak pakai caption. Yang belajar ikhlas gak pamer di mention. Santri asli diem tapi ilmunya dalam. Yang belum mondok malah sibuk debat di kolom. Bahasan viral jangan komen asal ngomong. Belum pernah mondok jangan sok paling nyambung. Ilmu bukan trending, bukan buat show. Yang ngaji beneran tuh tahu kapan harus slow. Santri gak butuh validasi netizen, dia sibuk hafalan bukan cari mention. Tiap hujan sore sambil nulis catatan iman, bukan scroll komentar ustaz YouTube edisi viral harian. Jadi kalau belum pernah mondok, jangan buru-buru menilai kitab dari cuplikan TikTok. Karena adab gak bisa dibaca dari komentar, dan pahala gak muncul dari emoji marah banyak. Bahasan viral jangan komen asal ngomong. Belum pernah mondok jangan sok paling nyambung. Ilmu bukan trending, bukan buat show. Yang ngaji beneran tuh tahu kapan harus slow. Santri gat pokok ngaji news santri detik langsung marah. Ini pondok kurang adab katanya gagah, padahal gak tahu itu konten diedit sekang. Cuma ikut arus biar dikira paling berhati dakwah. Jadi kalau belum pernah mondok, jangan buru-buru menilai kitab dari cuplikan TikTok. Karena adab gak bisa dibaca dari komentar, dan pahala gak muncul dari emoji marah haya. Yang belum pernah mondok jangan sok paham pondok. Kadang diam itu lebih berilmu dari kuma kosong. Yang pernah mondok jangan sok paham pondok. Kadang diam itu lebih berilmu dari kuma kosong. Yo,
Yo, banyak yang bangga dipanggil Gus, tapi lupa gelar gak bisa nutupin kelakuan busuk. Jubah putih gak nyuci dosa bro, kalau hati hitam semua lakuan ikut kelabu. Katanya pewaris ulama tapi akhlak minus, mulutnya manis kelakuan kayak modus. Ngaku suci tapi matanya keliling, ngomong dakwah tapi niatnya miring. Pondok dijadiin tameng bukan tempat belajar, nama besar dijual buat nutup kelakuan lancar. Santri hormat tapi dia yang kurang adab, ngaku Gus sejati padahal perilaku haram terbalik kitab. Gelar bukan jaminan kalau kelakuan busuk, sorban di kepala tapi hati penuh borok. Ngaku Gus tapi nurani udah tenggelam, jubah gak bikin suci kalau akhlak cuma topeng dalam. Yang salah dilindungin, yang benar dibilang durhaka. Dikit-dikit dibilang kurang berkah, astagfirullah. Kalau beneran wali harusnya tenang, bukan nyembunyiin nafsu pakai dalil yang ngawur terang. Nama besar gak bisa nutup aib, santri sejati tahu mana yang baik. Ilmu gak turun lewat keturunan, tapi lewat laku jujur dan kesabaran harian. Gelar bukan jaminan kalau kelakuan busuk, ngaku wali tapi mainnya licik dan kotor. Ngomong damai tapi kelakuan jubah gak bikin berkat kalau hatinya maksiat. Yo, salar dili bro. Yang sejati gak banyak gaya, tapi tiap langkahnya bikin tenang orang di sekitarnya. Gus sejati bukan di garis darah, tapi di akhlak, adab, dan hati yang pasrah. Jangan sujud ke nama, tapi sujud ke makna. Karena kebenaran gak butuh gelar besar, tapi butuh jiwa yang sadar. Yang salah dilindungin, yang benar dibilang durhaka. Kritik dikit dibilang kurang berkah, astagfirullah. Kalau beneran wali harusnya tenang, bukan nyembunyiin nafsu pakai dalil yang ngawur terang. Yang sejati bukan Gus karena nama, tapi karena jiwa. Bismillah, jangan lupa doa. Katanya santri tapi marah kayak bini, sungkeman aja merayap, kakinya lebih khusyuk dari hati. Ayo kita mulai nih. Pondok bilang suci tapi ngeluh tiap pagi, ngaji cuma 2 ayat sisanya sibuk selfie. Sungkeman merayap slow motion sersi syari, padahal ustaznya nunggu sambil nyeruput kopi. Dikritik dikit langsung muka asam, katanya sabar tapi tangannya siap ngegas serem. Ini adab bukan debat, katanya dalam tapi kalau disindir langsung jadi berantem bangsa labis katanya. Tapi GPS-nya nyasar, niat ke Trans 7 demo di Transmart Pasar. Ini lucu tapi nyesek paragusnya bingung, yang waras malah ketawa bareng jamaah. Katanya karoma tapi slip di trotoar, ilmu belum hatam udah bikin seminar. Ngomong dakwah tapi isinya sindir warga, sambil live TikTok guys, ini perjuangan nyata. Santri zaman now, robnya ngemedrip tapi adabnya buffering kayak sinyal di klip. Ngaji zoom tapi mic-nya mute, ngira ilham turun lewat notif YouTube. Kalian Gus, jangan baper dulu, kalau dikritik itu tanda rindu ilmu. Bukan semua pondok kayak gini tentu, cuma yang lebih sibuk viral daripada ngaji waktu subuh. Kalian Gus tapi gak jelas sanadnya, kalau debat kalah bilang kurang adabnya. Yo Gus, marah terus kok gak lelah, padahal dakwah itu lembut bukan drama sinetron sahur sudah. Yang penting bukan sorban di kepala, tapi isi kepala yang gak ngaco tiap kala. Kalau niat dakwah malah cari kamera, nanti bukan jadi guru tapi influencer aja. Ngaji itu keren tapi jangan lupa, iman gak bisa diupdate di settingan. Yeah. Yo. Sekarang banyak yang ngaku suci tapi matanya ngerayap, ngaku guru akhlak tapi kelakuannya serigala berbaju jubah. Surga gak butuh topeng, bro. Apalagi topeng yang nutupin aib sendiri. Yo, ngaku ustaz tapi matanya liar, bibirnya ayat tapi tangannya nista. Surban panjang tapi niatnya kotor, jubah putih
tapi lupa adab. Dengar ceramahnya tapi bikin muak. Kalau beneran alim kenapa gelap-gelap? Dengar tangis bocah malah pura-pura khusuk tafakur. Jubah putih gak nutupin dosa, surban panjang gak tutup pala nista. Ngaku suci tapi hatinya luka, ngaku guru tapi malah jadi bencana. Jubah putih gak nutupin dosa, surban panjang gak tutup pala nista. Ngaku suci tapi hatinya luka, ngaku guru tapi malah jadi bencana. Dunia udah gila, yang palsu dipuja, yang jujur dihina, yang busuk dikira cahaya. Katanya murjid, tapi modus. Katanya Gus, kali kelakuan minus. Dakwah bukan buat nafsu, ilmu bukan buat ngelakuin tabu. Kalau nurani udah redup, jangan bungkus dosa pakai dalil yang busuk. Jubah putih gak nutupin dosa, surban panjang gak tutup pala nista. Ngaku suci tapi hatinya luka, ngaku guru tapi malah jadi bencana. Jubah putih gak nutupin dosa, surban panjang gak tutup pala nista. Ngaku suci tapi hatinya luka, ngaku guru tapi malah jadi bencana. Yang beneran ulama gak butuh kamera, yang beneran Gus gak ngincar nama. Ilmu sejati bukan buat branding, tapi buat ngejaga hati dari gelap yang mending. Diam lebih suci daripada dakwah yang munafik. Surga gak buat yang pura-pura alim, apalagi yang suci di depan tapi gelap di balik mimbar. Ingat, Tuhan gak butuh aktor, Tuhan lihat nurani, bukan sorban dan follower. Jubah bisa dicuci, tapi dosa yang disembunyikan gak bisa disetrika. Jubah putih gak nutupin dosa, surban panjang gak tutup pala nista. Ngaku suci tapi hatinya luka, ngaku guru tapi malah jadi bencana. Jubah putih gak nutupin dosa, surban panjang gak tutup pala nista. Ngaku suci tapi hatinya luka, ngaku guru tapi malah jadi bencana. Cap, cap, cap. Katanya suci, tapi tangannya kotor. Ngomong surga, tapi matanya beringas. Aku guru akhlak, tapi kelakuan bejat. Jubah putih, gak bisa nutupin niat yang busuk kekat. Ngaku ustaz, ngaku wali, tapi malam-malam main tangan ke santri. Bibirnya zikir, tangannya nista, mulutnya ayat, kelakuan dosa. Ngomong jaga aurat ke semua jamaah, tapi dia sendiri gak jaga marwah. Pakai sorban tapi niatnya seram, ngaku alim padahal predator dalam diam bals. Jubah putih gak nutupin dosa, surban panjang gak tutup kepala nista. Ngaku suci tapi hatinya luka, ngaku guru tapi malah jadi bencana. Mereka bilang sentuhan berkah, padahal itu kelicikan parah. Ngaku zikir tapi pandangannya liar. Di balik doa ada niat yang biadab, terpendam liar. Dunia udah gila bro, yang maksiat dikira wali, yang jujur malah difitnah lo. Kalau bener-bener alim, kenapa nurani lo mati pas lihat anak kecil nangis di MSIM? Jubah putih gak nutupin dosa, surban panjang gak tutup kepala nista. Ngaku suci tapi hatinya luka, ngaku guru tapi malah jadi bencana. Jubah putih gak nutupin dosa, surban panjang gak tutup kepala nista. Ngaku suci tapi hatinya luka, ngaku guru tapi malah jadi bencana. Yang beranula gak butuh panggung, yang beneran suci gak main sentuh di sembunyi ruang. Yang beneran Gus gak haus pujian, yang palsu cuma ngaku tapi rusak keimanan. Surga gak buat yang pandai pura-pura, surga buat yang jaga mata dan rasa. Biar dunia tahu satu hal pasti, bukan semua yang pakai jubah itu suci. Jubah bisa dicuci.
Yo, sekarang dakwah bukan lagi nasihat, tapi lomba siapa paling suci di internet. Kayak semua udah dapat SK, malaikat ngatur siapa masuk surga, siapa penuh maksiat. Dulu ustaz ngajarin sabar, sekarang ngajarin siapa paling benar. Kalau beda dikit langsung dibilang kafir, padahal lisannya aja belum tentu bersih dari zikir. Yang gak sealiran dicap manusia iblis, yang gak ikut ceramah dibilang kafir dan sinis. Padahal Tuhan gak butuh juru bicara, tapi manusia makin sibuk ngatur surga kayak panitia acara suyau. Sekarang ustaz udah kayak panitia surga, ngatur siapa masuk siapa disiksa. Yang beda dikit langsung dicerca, padahal diri sendiri masih penuh dosa. Beat trap, koplo plus bass ringan, kocok buat hook viral. Yo, kalau beda pendapat langsung dibilang sesat, padahal debatnya masih pakai data chat. Ilmu baru 2 use tapi gaya udah mufti, padahal ngaji aja masih kopas dari TikTok. Dakwah mini ngebahas akhlak tapi komen kayak preman, kapsion panjang tapi isinya hujatan. Lupa surga gak butuh juru sensor, yang penting haginya bersih bukan follower besar. Sekarang ustaz udah kayak panitia surga, ngatur siapa masuk siapa disiksa. Yang beda dikit langsung dicerca, padahal diri sendiri masih penuh dosa. Sekarang ustaz udah kayak panitia surga, ngatur siapa masuk siapa disiksa. Yang beda dikit langsung dicerca, padahal diri sendiri masih penuh dosa. Kalau surga punya gerbang digital, mungkin mereka udah jadi admin portal. Verifikasi iman pakai komentar, sambil lupa Tuhan gak pernah hira buzzer agama cak. Low, surga bukan kompetisi, dan iman bukan alat validasi. Kalau bener-bener mau jadi panitia, ya tolong dulu bersihin hatinya. Rinan pergilan pengatur, gatur surga sinangkanya, padahal kunci pintunya belum punya match. Yo. Sekarang ustaz udah kayak panitia surga, ngatur siapa masuk siapa disiksa. Yang beda dikit langsung dicerca, padahal diri sendiri masih penuh dosa. Sekarang ustaz udah kayak panitia surga, ngatur siapa masuk siapa disiksa. Yang beda dikit langsung dicerca, padahal diri sendiri masih penuh dosa. Masih penuh dosa, masih penuh dosa. Yo, sekarang banyak yang panggil dirinya Gus, tapi lupa kalau gelar gak bisa nutupin dosa. Bukan soal darah, tapi soal adab. Katanya pewaris ulama, tapi nyada gak nyisa. Ngaku kiai tapi mulutnya lebih ngeri dari dosa. Nyentuh yang suci tapi hatinya kelam, ngomong soal iman tapi niatnya busuk diam-diam. Bikin pondok bukan buat ngaji, cuma buat branding biar disembah lagi. Santri disuruh sopan tapi dia yang kurang ajar, ngomong sayang ke yang kecil pura-pura belajar. Gelar bukan jaminan kalau kelakuan busuk, sorban di kepala tapi hati penuh borok. Ngaku Gus tapi nurani udah tenggelam, jubah gak bikin suci kalau akhlak cuma topeng dalam. Yang suci disalahin, yang salah dilindungin. Kalau disindir dikit bilang kau kurang adab isin. Padahal kalau beneran wali harusnya rendah hati, bukan ngelindungin nafsu dengan nama suci. Ngaku darah pesantren padahal mentalnya gelap, nama kakek dipakai buat nutup semua silap. Orang diem bukan takut tapi nahan marah, karena malu lihat Gus palsu jadi bahan fitnah. Gelar bukan jaminan kalau kelakuan busuk, sorban di kepala tapi hati penuh borok. Ngaku Gus tapi nurani udah tenggelam, jubah gak bikin suci kalau akhlak cuma topeng dalam. Gelar bukan jaminan kalau kelakuan busuk, ngaku wali tapi mainnya kotor dan licik. Ngomong dakwah baki perilakunya jahat, jubah gak bikin berkat kalau hati penuh maksiat. Yang sejati gak perlu pamer, yang beneran Gus gak butuh gelar besar. Jadi hormati karena adab, bukan karena darah. Karena iman itu tumbuh bukan diwariskan marah. Jangan sujud ke nama, sujudlah ke makna. Kanan tebet nama tak butuh keturunan mulia. Kalau Gus cuma gelar, maka yang sejati adalah yang jaga akhlak di tiap tarikan napasnya. Gelar bukan jaminan kalau kelakuan busuk, sorban di kepala tapi hati penuh borok. Ngaku Gus tapi nurani udah tenggelam, jubah gak bikin suci kalau akhlak cuma topeng dalam. Jubah gak bikin suci kalau akhlak cuma topeng dalam. Jubah gak bikin suci kalau akhlak cuma topeng dalam. Ya.
Yang disebut Gus sejati bukan karena lahir di pondok, tapi karena hatinya tetap tunduk. Yo, katanya dunia cuma sementara, tapi kok sementara ini dompetnya makin lebar ya, Ustaz? J, ngomong zuhud dari atas panggung megah, padahal honornya bisa bikin RT pindah rumah el. Ngomong uang gak dibawa mati, tapi dompet tebel kayak kitab tafsir versi VIP. Naik Alphard, parkir depan masjid, ceramah sejam bayarannya bisa nutup cicilan kreditan. Katanya hidup sederhana itu sunnah, tapi bajunya Gucci, parfumnya mahal parah. Ngomong zuhud itu kunci iman, tapi tiap khutbah nyari sponsor makan malam par-par. Uang gak dibawa mati katanya, tapi amplopnya tetap dicari juga. Ngomong ikhlas tapi nunggu transfer, surban panjang tapi invoice-nya lancar. Uang gak dibawa mati katanya, tapi amplopnya tetap dicari juga. Ngomong ikhlas tapi nunggu transfer, surban panjang tapi invoice-nya lancar. Kacali ceramah bayaran sebulan Umar, ngomong sabar tadi mina asi biar adem biar lancer. Katanya ikhlas lillahi ta'ala, tapi habis khutbahnya V-nya udah ditransfer ya. Deban BBB ngomongin akhirat, di dunia nonggol di semua event umat. Najak zuhud tapi hidupnya glamar, ngaku fakir tapi saldonya horor sitan. Uang gak dibawa mati katanya, tapi amplopnya tetap dicari juga. Ngomong ikhlas tapi nunggu transfer, surban panjang tapi invoice-nya lancar. Uang gak dibawa mati katanya, tapi amplopnya tetap dicari juga. Ngomong ikhlas tapi nunggu transfer, surban panjang tapi invoice-nya lancar. Gak salah jadi ustaz kaya, yang salah kalau dakwahnya jadi dagangan semata. Ngomong zuhud tapi pengen viral, ngaku fakir tapi mobilnya Royal Cia.